Ya, salam pendidikan. Kita bertemu kembali dalam sosialisasi pelaksanaan pembelajaran komunitas homeschooling pewaris bangsa. Setelah kita melakukan perencanaan, melaksanakan pembelajaran, sekarang kita masuk ke proses evaluasi atau penilaian. Bagaimana proses penilaian hasil belajar pendidikan kesetaraan di komunitas homeschooling pewaris bangsa? Dalam proses penilaian, kita mengacu kepada pedoman penilaian pembelajaran kurikulum 2013 Pendidikan Kesetaraan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tahun 2019. Sebelumnya kita sama-sama harus memahami apakah penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Kemudian siapa yang melakukan penilaian? Berdasarkan sistem pendidikan nasional, evaluasi atau penilaian dilakukan oleh pendidik, yaitu orang yang membuat perencanaan, melaksanakan proses pembelajaran, serta melakukan pembimbingan. Untuk apa pendidik melakukan penilaian? Dilakukan penilaian oleh pendidik berguna untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik atau kemampuan dari peserta didik sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dan kemudian juga untuk bahan penyusun laporan kemajuan hasil belajar atau yang kita kenal sebagai rapor. Karena bagaimanapun masyarakat mengapresiasi proses belajar yang dilakukan dengan melihat rapor. Bagaimana penilaian di homeschooling? Sebelumnya kita juga sama-sama harus memahami bahwa homeschooling merupakan proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana diselenggarakan oleh orang tua atau keluarga. Jadi dalam hal ini orang tua atau keluarga sebagai pengelola pembelajaran atau manajer learning. Orang tua atau keluarga dapat meminta bantuan tutor atau komunitas untuk menilai, melaksanakan pembelajaran. Kemudian kita juga harus mengetahui tentang asesmen atau penilaian, karena asesmen beda dengan tes ya. Asesmen merupakan rangkaian penilaian. Jadi ada beberapa hal yang kita bisa perhatikan dari penilaian ini. Jadi yang pertama kita harus sepakati bahwa hasil penilaian seorang peserta didik tidak dibandingkan dengan hasil peserta didik lainnya, namun dibandingkan dengan pencapaian kompetensi. Jadi kita tidak membandingkan satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Kita bandingkan bagaimana pencapaian dia dan juga kita sesuai dengan target atau kompetensi yang kita harapkan, kemampuan yang kita harapkan dari peserta didik. Nah, ternyata penilaian yang dilakukan ada berbagai macam. Penilaian atas pembelajaran, penilaian untuk pembelajaran, penilaian sebagai pembelajaran. Biasanya yang kita kenal penilaian adalah penilaian atas pembelajaran. Itu biasa yang orang mengenalnya untuk ujian gitu, akhir semester atau penilaian akhir tahun. Biasanya ini yang dikenal umum di masyarakat adalah penilaian atas pembelajaran. Apakah penilaian atas pembelajaran atau assessment of learning? Jadi penilaian atas pembelajaran itu merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar, apakah sudah tercapai atau belum, gitu, dari peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Jadi penilaian ini dilakukan setelah proses pembelajaran berlangsung. Penilaian atas pembelajaran dilakukan untuk mengukur pencapaian peserta didik terhadap kompetensi
yang telah ditetapkan. Contohnya mungkin kita sering mengenal contoh penilaian assessment of learning, penilaian atas pembelajaran. Kalau di sekolah formal mungkin ada penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, ujian modul, ujian nasional, ujian sekolah. Kalau ujian sekolah berbasis nasional mungkin sudah 2 tahun ini tidak ada adanya ujian sekolah. Ujian nasional pun sekarang berganti menjadi AKM, Assessment Mutu. Kemudian juga ujian modul, kalau ujian per bab gitu ya, biasanya kalau di sekolah formal, atau ulangan harian mungkin kalau di sekolah formal. Dalam perkembangannya, penilaian tidak hanya mengukur hasil belajar, namun kita harus perhatikan yang lebih penting adalah bagaimana penilaian itu mampu meningkatkan kompetensi atau kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi penilaian bukan hanya untuk sekedar mendapatkan nilai untuk rapor, tapi penilaian untuk pembelajaran dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran. Jadi tutor atau pendidik atau orang tua dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuannya dan menentukan kemajuan belajarnya. Kemudian penilaian untuk pembelajaran memungkinkan juga tutor atau orang tua pendidikan kesetaraan atau homeschooling menggunakan informasi kondisi peserta didik untuk memperbaiki pembelajaran. Jadi kita mengetahui kemampuannya di sini, cara belajarnya seperti ini, strateginya harus seperti apa. Penilaian untuk pembelajaran, assessment for learning, merupakan penilaian proses yang dapat dimanfaatkan oleh tutor pendidikan kesetaraan atau orang tua homeschooling atau tutor homeschooling untuk meningkatkan kinerjanya dalam memfasilitasi peserta didik apa yang harus dirubah, bahan belajarnya atau cara mengajarnya, tugas-tugas yang diberikan. Kita bisa mengevaluasi untuk meningkatkan kinerja kita dalam memfasilitasi peserta didik. Contoh penilaian untuk pembelajaran, misalnya tugas-tugas di kelas, mereka diminta presentasi atau ada kuis-kuis kecil, ada tes-tes kecil untuk mengetahui sebagaimana apakah mereka menguasai, mereka mengerti yang kita sampaikan. Kemudian ada juga penilaian sebagai pembelajaran atau assessment as learning. Dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung dengan melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menilai diri sendiri atau memberikan penilaian terhadap temannya secara jujur. Dalam penilaian sebagai pembelajaran atau assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria maupun rubrik atau pedoman penilaian sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian yang maksimal. Jadi kita mengajar membimbing peserta didik mereka untuk bisa mengatur diri sendiri. Mereka tahu apa yang harus dicapai, mereka tahu kelemahan, kelebihannya, mereka juga memikirkan juga strategi apa yang harus dilakukan, dan akhirnya mereka menilai juga hasil proses belajarnya sendiri. Nah, contoh penilaian sebagai pembelajaran. Kita bisa melakukan penilaian terteman atau peer assessment. Jadi minta teman untuk menilai temannya. Kemudian ada self-assessment atau penilaian diri. Dalam hal ini, Komunitas Homeschooling Pewaris Bangsa sudah menyediakan form link untuk para siswa bisa melakukan self-assessment. Yang kemudian juga evaluasi diri dari hasil self-assessment tersebut, orang tua bersama tutor, bersama
peserta didik bisa sama-sama mengevaluasi apa yang sudah baik, apa yang belum baik, apa yang harus direncanakan kemudian hari. Itu penilaian sebagai pembelajaran. Penilaian hasil belajar kurikulum 2013 pendidikan kesetaraan. Nah, sekarang kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi. Ada kompetensi dasar yang diberikan oleh pemerintah sebagai kompetensi minimal yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, kurikulum 2013 pendidikan kesetaraan menggunakan modul sebagai delivery system pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian hasil belajar dilakukan untuk setiap modul. Jadi dalam kurikulum itu ada hal-hal yang harus dicapai. Bukan dia menyelesaikan berbagai macam, jadi tidak ditentukan programnya seperti apa atau kegiatannya seperti apa, tapi apa yang harus dicapai itu sudah ada di dalam kurikulum 2013. Kemudian untuk memberikan materinya, pemerintah untuk pendidikan kesetaraan memberikan modul. Ada modul paket A, paket B, paket C yang bisa kita lihat di dalam link modul kesetaraan. Dengan sistem modul ini, peserta didik bisa belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. Jadi tidak per jenjang, tapi lebih ke per modul. Penilaian hasil belajar kurikulum 2013 pendidikan kesetaraan. Peserta didik dinyatakan bisa melanjutkan belajar ke modul selanjutnya jika dinyatakan tuntas belajar modul sebelumnya. Pengertian ketuntasan modul meliputi pencapaian aspek pengetahuan, kompetensi dasar pengetahuan yang kita sebut KD3, dan kompetensi dasar keterampilan KD4. Semuanya ada di kurikulum 2013 pendidikan kesetaraan. Ada di linknya juga ada di modul kesetaraan, ada juga apa yang harus dicapai setiap kompetensi dasar dan juga kompetensi keterampilan. Kemudian ada juga penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan di dalam penilaian hasil belajar pendidikan kesetaraan. Penilaian sikap yaitu penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran, kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler yang meliputi sikap spiritual dan sosial. Penilaian sikap lebih ditujukan untuk mengetahui perilaku sesuai budi pekerti dalam rangka pembentukan karakter peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Penilaian sikap dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan tidak hanya dalam kelas, seperti observasi dengan wawancara, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Nah, tentu penilaian sikap ini bagi orang tua sangat mudah untuk dilakukan karena orang tua melakukan observasi setiap hari, ya, bagaimana sikap anaknya atau peserta didik seperti apa. Kemudian ada juga penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan atau istilah disebut KI3 dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik yang mencakup pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam berbagai tingkatan proses berpikir. Apa yang harus dicapai ada semua di kurikulum, di buku kurikulum atau di modul kesetaraan. Di situ para tutor maupun orang tua bisa melihat apa sih yang kompetensi apa yang diharapkan oleh peserta didik. Kemudian teknik penilaian bervariasi sesuai dengan kompetensi yang akan dinilai. Jadi tekniknya bisa bermacam-macam, misalnya bisa tes tulis, bisa lisan juga bisa, diberikan penugasan juga bisa. Penilaian keterampilan, jadi selain sikap, pengetahuan juga dinilai keterampilan. Penilaian keterampilan dimaksudkan untuk mengetahui penguasaan keterampilan peserta didik dapat digunakan untuk mengenal dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sesungguhnya dalam dunia nyata. Misalnya bagaimana
dia memecahkan masalah, bagaimana dia bisa bekerja kelompok, bagaimana dia bisa mengkomunikasikan apa yang dia ketahui. Gitu. Nah, teknik penilaian keterampilan. Bagaimana kita menilai keterampilan? Nah, kita lihat pertama penilaian kinerja. Seperti apakah penilaian kinerja? Yaitu bagaimana peserta didik mengaplikasikan atau mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Yang kemudian kita bisa juga menilai proyek atau produk. Kita memberikan tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Kemudian juga portofolio. Jadi kita mengumpulkan dokumen yang berisi hasil penilaian prestasi belajar dari hasil karya, juga dari masalah waktu yang tertentu. Kemudian raport. Apakah rapor? Rapor merupakan laporan kemajuan hasil belajar peserta didik yang merupakan ringkasan hasil penilaian terhadap seluruh aktivitas pembelajaran yang dilakukan peserta didik dalam satu paket kompetensi. Jadi dengan raport itu kita bisa menggambarkan masyarakat atau orang lain bisa menggambarkan, oh seperti apa peserta didik ini dalam satu periode ya, mungkin dalam satu semester ini. Mungkin berbeda semester ini dengan semester ke depan. Nah, kita berharapkan mungkin semester ini tidak bagus, tapi ke depan dia akan menjadi lebih bagus. Nah, ini contoh raport dari pendidikan kesetaraan yang diberikan oleh Kemendikbud. Yang pertama kita melihat di sini ada apa saja. Yang halaman depan tentu ada identitas dari peserta didik. Dan yang pertama adalah identitas dari satuan pendidikan. Di sini ada nama satuan pendidikan, NPSN, alamat satuan pendidikan, desa, kelurahan, kabupaten, kota, provinsi, website, email. Nah, ini akan didapatkan atau bisa diperoleh dari staf komunitas pewaris bangsa. Identitas peserta didik. Nah, mungkin orang tua bisa mengisi juga kalau seperti ini. Walaupun kami juga punya data-data, bisa juga di cross check apakah benar data-data yang kami peroleh sama dengan yang sebenarnya. Jadi identitas peserta didik di sini ada nama lengkap, ada nomor induk sekolah dan NISN, nomor induk sekolah nasional. Kemudian ada tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status dalam keluarga, anak berapa, alamat peserta didik, nomor telepon rumah, satuan pendidikan asal, nama orang tua. Nah, kami mendapatkan identitas peserta didik ini dari link form pendaftaran ketika pendaftaran dilakukan. Jadi silakan di cross check kalau misalnya ada kesalahan ya dalam identitas. Kemudian ada lampiran 4, contoh halaman raport. Halaman pertama dari penilaian adalah sikap. Jadi di sini seperti biasa identitas lembaga atau satuan pendidikan, nama satuan pendidikan, alamat, nama peserta didik, juga ada tingkatan. Jadi tingkatan ini mungkin berbeda ya dengan sekolah formal. Jadi kalau kelas 1 sampai kelas 3 tingkat 1, kelas 4 sampai 6 tingkat 2, kelas 7, 8 tingkat 3, kelas 9 tingkat 4, 10, 11 tingkat 5, dan kelas 12 tingkat 6. Kalau paket kompetensi ya kita pakai saja semester ya, tahun pelajaran ya seperti umumnya tahun 2020, 2021 atau 2021, 2022 dan sebagainya. Di sini ada capaian hasil belajar ya, pertama sikap, ya ada sikap spiritual, ada sikap sosial. Apa saja yang
dinilai, di sini tuliskan deskripsikan. Nanti ada poin-poinnya bisa diperoleh dari format yang kami berikan. Demikian juga sikap sosial. Apa saja yang dinilai dari sikap sosial? Ada beberapa kriteria mungkin yang bisa membantu tutor atau orang tua untuk menilai. Berikutnya adalah halaman raport penilaian pengetahuan. Kalau tadi sikap, sekarang pengetahuan. Seperti biasa, di bagian atasnya adalah identitas lembaga dan peserta didik. Kemudian di sini ada mata pelajaran, tentu disesuaikan dengan jenjang masing-masing. Paket A tentu berbeda dengan paket B tentu dengan paket C berbeda, dan paket C IPS berbeda dengan paket C IPA. Di sini juga ada SKK. SKK ditentukan oleh satuan pendidikan, dalam hal ini Komunitas Homeschooling Pewaris Bangsa. Demikian juga KKM juga ditentukan. Jadi ditentukan oleh satuan pendidikan. Nah, di sini ada nilai dan predikat. Predikatnya ditentukan juga berapa range-nya ya. Berapa range-nya, nilai segini, berarti A, nilai segini, B, itu akan ditentukan juga oleh lembaga atau satuan pendidikan. Nah, penilaian ini dibuat per modul. Dalam satu semester bisa dilakukan satu modul, bisa dilakukan dua modul minimal. Kalau semester 1 3 modul, semester 2 itu 2 modul. Itu diharapkan siswa melakukan seperti itu, walaupun pada kenyataannya bisa saja disesuaikan dengan kecepatan belajar peserta didik. Nah, di sini ada kelompok umum dan juga ada kelompok khusus. Kelompok umum mungkin biasa mata pelajaran yang umum ya dinilai. Pendidikan agama dan budi pekerti seperti biasa diharapkan orang tua memberikan pendidikan agama dan budi pekerti. Silakan orang tua sesuai agama dan kepercayaan masing-masing untuk memberikan penilaian. Kemudian PPKN, Pendidikan Pancasila dan Keterampilan, ada Bahasa Indonesia, ada Matematika. Sejarah Indonesia itu untuk umum baik IPA dan IPS. Untuk di sini ini untuk paket C ya. Kalau paket A dan paket B, sejarah dimasukkan ke dalam pelajaran IPS. Bahasa Inggris hanya ada di paket B dan juga di paket C. Kemudian ini khusus untuk yang paket C, ini ada IPS ya, ada geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Kalau untuk di IPA, matematika IPA ada kimia, fisika, biologi, dan matematika IPA. Kelompok khusus, nah di sini ada pemberdayaan dan keterampilan. Seperti apakah pemberdayaan dan keterampilan? Ini juga halaman keduanya sama, poin-poinnya sama, tapi dilihat bukan pengetahuannya, tapi dilihat dari keterampilannya. Ya mungkin dari hasil pengerjaan tugas, portofolio, dalam presentasi, dalam menyampaikan informasi, mungkin bisa mungkin pengetahuannya belum mencapai, tapi dalam keterampilannya mereka mengerjakan dengan bagus atau hasil keterampilannya baik. Jadi bisa berbeda, bisa sama, bisa juga berbeda. Sama di sini juga ada nilai penilaiannya, predikatnya ditentukan juga oleh satuan pendidikan, berapa range-nya. Kemudian ada kembali dinilai juga pemberdayaan dan keterampilan. Nah, di sini mungkin berbeda penilaian keterampilan di atas dan keterampilan di bawah ya. Mungkin saya jelaskan sedikit tentang pemberdayaan. Pemberdayaan itu program-program yang kita selenggarakan, kita buat
untuk meningkatkan soft skill gitu. Jadi bagaimana mereka bisa bekerja sama, bagaimana mereka bisa meningkatkan kepercayaan diri, bagaimana juga meningkatkan karakter. Itu kita bikin program-program apa, mungkin di dalam keluarga ataupun di komunitas yang kita memprogramkan satu program yang kita lakukan untuk pemberdayaan mereka. Itu ke soft skill ya gitu. Jadi mungkin bisa kewirausahaan, bisa pramuka, bisa juga presenter ya. Itu bisa public speaking. Kemudian keterampilan. Nah, keterampilan ini juga merupakan program yang kita buat atau kadang peserta didik membuatnya sendiri untuk dirinya untuk meningkatkan keterampilan hard skill ya, kemampuan mereka dalam IT, kemampuan mereka dalam media, kemampuan mereka juga mungkin dalam tata boga atau keterampilan musik, mungkin dalam musik, dalam olahraga. Jadi itu program-program memang yang dibuat khusus baik oleh orang tua, oleh peserta didik itu sendiri, atau komunitas untuk meningkatkan keterampilan hard skill. Nah, di sini tidak ada per modul, hanya ada penilaiannya saja. Kemudian berikutnya adalah contoh halaman penandatanganan. Sebelumnya ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler juga merupakan kegiatan di luar dari kompetensi yang diberikan oleh dalam kurikulum ya, kegiatan lainnya gitu. Itu bebas saja, boleh ada, boleh tidak. Memang agak mirip ya dengan keterampilan dan pemberdayaan, tapi silakan saja di sini bebas kegiatan apa yang dilakukan di luar halaman pertama dan halaman kedua gitu ya. Predikatnya seperti apa, kemudian silakan deskripsikannya seperti apa. Kemudian kegiatan-kegiatan itu merupakan suatu yang dia lakukan bukan rutin ya, jadi sekali-sekali gitu. Misalnya ikut pameran, ikut workshop, ikut lomba gitu. Hanya mungkin event-event tertentu atau acara tertentu yang mereka lakukan. Ini bebas aja, kembali ditulis mungkin ya seperti itu ya, mungkin ikut workshop, ikut lomba, mungkin ikut juga, bisa juga karya wisata gitu. Kemudian ditulis kalau ada prestasinya, kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Di sini kemudian halaman berikutnya adalah catatan penanggung jawab rombel. Bagi yang memilih model tunggal, tentu penanggung jawabnya adalah orang tua. Jadi ya, atau mungkin orang tua melimpahkan atau meminta bantuan tutor atau orang-orang yang dipercaya, mungkin keluarga bisa ya untuk minta membantu dalam proses pembelajaran, merencanakan, melaksanakannya sampai mengevaluasi. Dan silakan memberi catatan di sini untuk catatan untuk peserta didik ya. Gunanya adalah catatan untuk peserta didik untuk apa yang harus diperbaiki, bisa motivasi mereka untuk menjadi lebih baik. Kemudian di bawahnya juga ada tanggapan orang tua. Silakan diisi. Kalau misalnya untuk modal tunggal, kalau ada orang tua yang berperan sebagai penanggung jawab tutor atau sebagai penanggung jawab rombel, sebagai tutor juga, dan juga sebagai orang tua, bisa salah satu mungkin bapaknya sebagai penanggung jawab tutor, ibunya sebagai orang tua atau wali. Silakan saja diatur kembali, kita mengetahui siapakah yang membuat penilaian itu, siapa, yaitu orang gitu ya, yang
membimbing dalam perencanaan, pelaksanaan sampai kepada evaluasi. Seringkali juga peserta didik zaman teknologi ini mereka mengatur sendiri gitu, mereka sendiri buat perencanaan, mereka sendiri yang melaksanakan, dan kemudian mereka sendiri yang mengevaluasi. Nah, mungkin di situ tinggal orang tua saja yang memberi tanggapan. Nah, di sini tanda tangan ada orang tua, wali, dan penanggung jawab rombel atau penanggung jawab tutor. Dan di bawah kemudian di bawah adalah kepala sekolah ya. Oke. Atau satuan pendidikan, ketua PKBM atau kepala satuan pendidikan, dan di sini kami yang akan memberi tanda tangan dan memberikan cap. Oke, demikianlah sosialisasi tentang penilaian di komunitas homeschooling pewaris bangsa. Terima kasih untuk perhatian, semoga ini bisa berguna. Bila ada yang kurang jelas bisa kemudian disampaikan kepada kami. Atas perhatian, ya kami mengucapkan terima kasih. Salam pendidikan.